Halo rekan-rekan dan semua sobat dari Maxima Impact Indonesia. Hari ini ketemu lagi dengan podcast kita yang hari ini temanya kita bawakan dengan sangat berbeda dan luar biasa lagi. Bahkan kalau dilihat hari ini saya ditemani oleh seorang pria ganteng di sebelah saya. Siapakah beliau? Nanti kita akan kenalkan. Ya, beliau adalah seorang COO atau Chief Operating Officer dari CKH Group. Ya, betul ya. Tetapi sebelumnya saya mau pastikan bahwa tetap kita mau menjaga protokol kesehatan dengan kondisi Jakarta yang sudah melanda ini ya. Kita mau sama-sama tetap mengikuti instruksi dari pemerintah bahwa tetap menjaga sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ada. Nah, hari ini kita mengangkat tema yang luar biasa karena kita bicara tentang adaptation strategi in business ya. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Saya akan mengundang Pak Adit sendiri untuk coba memperkenalkan diri kepada Sobat Maxima Impact Indonesia dan kita bisa belajar sesuatu dari beliau. Ini ilmunya luar biasa dan saya sudah mengenal Pak Adit kurang lebih 10 tahun ya Pak? Ya, kurang lebih 10 tahun. Oke, mari kita perkenalkan dia, Mr. Adit, silakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh kawan saya ini, Pak Denny ya, untuk ngobrol-ngobrol sedikit mengenai topik yang menurut saya penting. Penting banget ini ya? Untuk bisa di-share ya. Setuju. Saya memulai karir ya sudah cukup lama. Ya. Berawal ya jadi manajer ya, bisa dibilang untuk first entry manager ya. First entry manager. Salah satu perusahaan mungkin startup pada saat itu ya. Ya, saat itu startup ya. Dan saya tahu juga kok company-nya. Di salah satu company portal rekrutmen pada saat itu. Ya, sampai ke titik sampai sekarang dipercaya untuk jadi CEO di salah satu perusahaan yang core bisnisnya sebetulnya adalah di event. Core bisnisnya. Yang notabene-nya seperti yang kita tahu, pada saat pandemi melanda, event mati suri. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu supaya Sobat Maxima tahu, nggak apa-apa. Kita branding company-nya Pak Adit. Pak Adit sebagai CEO di company apa sih Pak? Saya ini CEO di CKH Group. CKH Group itu adalah satu perusahaan yang memiliki berbagai macam single business unit yang related dengan event. Yang relatednya semua dengan event. Mulai dari event kontraktor, kemudian kemudian event promotor dan organizer, kemudian ada event management. Mulainya dari situ. Nah, salah satunya kita punya single business unit yang berfokus sama event promotor yang namanya Garuda Organizer. Nah, Garuda Organizer itu bergerak lebih banyak ke event-event rekrutmen nih. Seperti mungkin sahabat Maxima betul. Udah mengenal kita sebelum pandemi itu rata-rata yang membuat job fair besar-besar di Indonesia itu adalah Garuda Organizer. Dari Garuda Organizer. Betul, title-nya itu adalah Mega Career Expo. Mega Career Expo. Kalau Anda tahu juga dulu saya pernah ngisi soalnya di sana. Betul. Tadi ini pernah membantu ya menjadi narasumber di Mega Career Expo gitu. Nah, sesuai dengan tema Pak Adit, hari ini saya ngebahas soal temanya tentang adaptation strategi in business sebenarnya. Kan kalau dilihat dari core bisnisnya ya lebih banyak di event promotor, lalu event manajemen. Ya, jadi kata event ini kan mendatangkan crowd dan orang banyak ya. Betul. Padahal mohon maaf, 2020 PSBB berlangsung. Kita ini punya tagline jaga jarak gitu. Social distancing. Lalu social physical. Nah, bagaimana mungkin kita ini yang tadinya bisnisnya event yang harus datangin crowd, tiba-tiba crowd itu bisa dikatakan dilarang. Dilarang keras, Pak. Nah, saya mau tanya apa sih yang dilakukan dan dialami sama CKH Group atau dari bisnisnya Bapak loh, supaya teman-teman dan Sobat Maxima bisa belajar. Ya, kalau kita tahu kan di bisnis memang dari event itu adalah salah satu bisnis yang berimbas sangat besar ya. Event, perhotelan itu kan sangat terimbas dengan adanya pandemi ya. Memang kunci dari event itu adalah crowd. Semua event tuh pasti kuncinya crowd, mau itu exhibition, mau itu bentuknya konser dan lain-lain. Crowd itu adalah kuncinya. Pada saat corona melanda, ya memang tadi yang Pak Denny bilang, ya kita harus ya dipaksa tanda kutip untuk social distancing. Yang notabene-nya meniadakan kekuatan dari event itu sendiri, yaitu crowd di sana. Nah, itu adalah masa-masa yang sangat-sangat sulit tentunya buat semua praktisi,
untuk bisnis event maupun ya pariwisata dan lain-lain. Ya. Nggak usah bisnis Di sana. event. Ya. Saya di consulting sama Ya. training juga kan Semuanya datengin kayak- crowd Ya, soalnya. betul. Udah Semua ngambil. bisnis yang berkaitan dengan mendatangkan crowd itu pasti akan terhenti. Padahal jadwal saya puluh Betul, kemarin. betul. Tiba-tiba langsung blek gila. Betul. Nah, oleh sebab itu adalah di masa di mana kita harus menentukan ini bisnis ini mau diarahkan kemana. Oke. Karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Yes. Terutama pada saat di awal-awal ya. Ya, Kalau kita bicara di tahun 2020 ya kita nggak punya gambaran apakah 2021 akan selesai atau bahkan 5 tahun kemudian nggak selesai-selesai nih. itu ya. Ya, Betul. atau apalagi sekarang sudah bicara soal pasti ada new normal nantinya. Ya. Ya, dan kita tidak bisa kembali lagi 100% ke old situation Betul, ya. atau old condition. Gitu. Sekarang ini betul-betul menjadi unpredictable situation Betul, ya. Jadi unpredictable betul-betul situation. nggak bisa kalau banyak orang pakar ekonomi bilang ya berharap, semuanya pada bilang berharap Ya, karena semua memang berharap. nggak bisa tahu. Bahkan Betul. saya mendengar tagline Pak Jokowi di surat kabar ya berkata bahwa dengan jelas dikatakan kita harus hidup berdampingan dengan pandemi karena pandemi nggak akan hilang. Iya, betul. Nah, so saya pengen tahu dong, memang ini jauh lebih, ini kita sudah lihat ya, kondisi keandaan yang dialami oleh Pak Adit dan beserta tim, ya, terutama di bisnis event, yang harus mendatangkan crowd, tiba-tiba crowd-nya tidak Tidak bisa ada. tidak bisa didatangkan, bahkan bisa bilang itu adalah pelanggaran besar itu kalau sampai kita mendatangkan crowd segitu Iya, ya. iya. Nah, Apa yang dilakukan? terjadi? Iya, apa yang Kalau terjadi? kalau kita Apa yang- kilas balik pada saat di Oke, awal jelas oke. itu merupakan saat-saat di mana kita istilahnya sempat mengalami masa-masa yang sangat-sangat depresif. Depresi. Ya, depresi. Karena apa? Karena kita nggak tahu apa yang mesti kita lakukan. Ya. Nah, ya tentunya nggak bisa tinggal diam. Karena apa? Karena kan kita juga ada pegawai, kita Ya. juga punya ada berbagai hal yang perlu diselesaikan, Ya. gitu misalnya hutang piutang dan lain-lain. Itu kan harus tetap berjalan. Ya. Jadi di awal itu ya kita mencoba untuk banting setir. Wow, ini nih, kata kuncinya nih, dia lihat banting setir, tapi kita tunggu ya, nanti kita dengar penjelasannya. Kita coba banting setir itu. Oke, Nah, pada saat kita coba banting setir apa? Kita mengikuti arus. oke, Hampir semua event organizer, khususnya dalam bidang kontraktornya, itu banting setir. Larinya kemana? Larinya ke alat pendukung kesehatan. oh, semuanya lari ke kesehatan Either soalnya. dia itu jual chamber disinfektan. Oke, saya inget tuh, waktu Dulu itu di awal-awal awal-awal terkenal kan ya, Gitu chamber, chamber yang disinfektan. untuk disemprotin disinfektan Betul. gitu. Ya. Atau masuk ke alat-alat medis lah, pendukung medis misalnya masker yang ada mereknya. Oke, semuanya oke. dan lain-lain itu. Nah, itu semua rata-rata banting setir ke sana. Gitu. Oke, berarti hampir semua Hampir yang semua, Pak Adi tahu ya. tentang orang yang Ya, bergerak khususnya di bisnis bidang event kontraktor ya. event kontraktor, Ya, semuanya mereka Semua banting jadi, setir ke jadi sana. penyedia barang istilahnya dan penyedia alat-alat pendukung. Ya, Gitu. tapi saya memang lihat sih ada beberapa saya tahu itu ada kafe-kafe yang pada waktu itu memang belum boleh buka. Saya ngelihat mereka ngestokin botol, ngestokin disinfektan banyak banget dan hampir semua orang Ya, lakukan itu, banting untuk setir. ke sana, Oke. ya, banting setir ke sana. Nah, tapi sejalan dengan waktu itu bukan strategi yang tepat nampaknya. Wow. Ya. Ini tunggu lu Pak Adit, banyak orang merasa banting setir itu adalah Satu kebutuhan, Satu kebutuhan dan keharusan, strategi itu yang tepat, dan strategi itu yang tepat, adalah hal ada betul. satu keharusan. Iya. Karena kan kata orang kan ya kita harus beradaptasi. Adaptasi Oke. itu selalu anonimkan atau sinonimkan dengan perubahan. ya. Gitu. Ya, artinya banting setir itu adalah strategi yang dianggap paling tepat Betul. pada saat itu. Kalau kita nggak banting setir, ya kita mati istilahnya. Jadi do or die punya option. Yes. Menurut beberapa orang dan bisnis. Tapi menurut Pak Adit sendiri Nah, di bisnis event ini kita gimana? juga awalnya begitu. Ini saya cerita dari pengalaman saya ya. Yes. Bisa applicable ke yang lain atau tidak itu kembali Ya. urusan kedua. Tapi dari pengalaman kami untuk langsung banting setir itu bukan strategi yang tepat. Ya. Karena apa? Karena pada saat kita melakukan itu kita nggak terbantu. Tidak terbantu. Karena tidak terbantu. Karena apa? Karena untuk kita punya competitive advantage yang selama ini kita punya Ya. sebagai satu perusahaan itu tidak bisa diaplikasikan 100% pada bisnis pilihan akibat banting setir. Oh. Gitu. Ya. Jadi artinya gini, dengan kata lain, banting setir itu strategi yang baik. Hanya jangan lupa
banting setir itu harus berkaca pada core kompetensinya kita. Ya. Ini yang penting. Banting setir adalah sesuatu sebenarnya yang memang harus dilakukan. Yes. Artinya kita melakukan sesuatu. Perubahan lah kita ngomongnya ya. Untuk Changes. sebuah perubahan. Ya. Sebenarnya kalau dilihat perubahan yang seperti apa ini, yang banting setir seperti apa ini yang memang harus kita perhatikan ya. Iya. Karena gini loh, kebanyakan strategi banting setir itu diambil dengan mengikuti arus. Oke. Jadi supply and demand punya hukum nih. Betul. Karena apa yang menjadi kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan saat itu urgency, kita harus itu kerjakan. kita langsung kejar. Gitu. Yang punya keuntungan paling besar adalah yang first mover advantage. Ya. Itu pasti ada lah. Betul. Karena siapa yang duluan, membaca situasi, dia bisa gitu. Itu berlaku semua hukumnya. Cuma yang sering dilupakan orang itu adalah pada saat dibanting setir, dia lupa kita punya bisnis bisa bertahan sebelum pandemi itu karena apa? Karena kita punya core advantage. Yes. Ya, core abilitas yang tidak mungkin dimiliki oleh orang-orang lain. Ya. Ya, yang menyebabkan bisnis kita bisa bertahan sebelum pandemi nih. Ya. Gitu. Betul. Nah, makanya pada saat waktu pertama kali kita coba banting setir mengikuti arus, hasilnya nggak maksimal. Nah, akhirnya manajemen kami coba untuk berpikir, kalau begini terus kayaknya kita nggak bisa bertahan. Ya. Gitu. Ya orang selalu bilang, ya mesti inovasi dong, inovasi. Cuma inovasi itu kan bukan selalu menciptakan sesuatu yang baru ya. Gitu ya. Oke. Orang menganggapnya inovasi itu sesuatu yang baru Iya, gitu. iya. Padahal inovasi itu bisa dibilang inovasi kalau misalnya repackaging pun termasuk inovasi. Ya, repackaging saya setuju. Repackaging adalah termasuk sebuah inovasi. Kalau kita bicara repackaging, berarti ada sesuatu yang kita packaging loh. Betul. Ya, yaitu apa? Kita punya bisnis yang lama punya modal. Oke. Ini yang mesti kita repackaging untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pandemi yang ada sekarang. Contohnya ya, kalau saya bicara soal bisnisnya kita gitu. Salah satu bisnisnya tadi saya sempat mention bahwa kita adalah event promoter ataupun event organizer untuk event-event rekrutmen gitu misalnya. Oke. Nah, secara offline tidak mungkin dilaksanakan event itu kan. Betul, karena akan menimbulkan crowd massa dan itu akan jadi urusan sama negara. Tapi di lain pihak kan kita sudah punya networknya yang sudah kita bangun selama kita menjalankan offline event. Contohnya network yang dimaksud adalah komunitas pencari kerjanya, kemudian komunitas dari si pemberi kerjanya, kan kita sudah punya itu. Nah, tinggal bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan ini, komunitas ini. Nah, jadi event ya beralihnya kemana kalau misalnya event? Ya ke virtual event. Gitu. Tapi kita tidak bicara, kita buat virtual event apa aja yang kita belum pernah tahu, pokoknya di virtualin, nggak bisa. Oke. Justru karena kita memiliki core kompetensinya itu, nah kita bisa repackaging ini sehingga menjadi satu produk baru yang bisa menghasilkan. Itu. Paling tidak untuk jangka pendek. Ya. Jadi untuk kalau sementara pandemi saat ini selama berlangsung. Pandemi. Jadi strateginya kalau dulu misalnya sebelum pandemi kita ofensif ya, pengembangan, business development dan lain-lain, strategi di masa pandemi adalah defensif. Jadi defense will win the game lah istilahnya ya. Bertahan. Nah, bagaimana bertahan ya kita biasanya kalau manajer bicara soal helicopter view, nah sekarang kita nggak bisa bicara soal helicopter view doang, kita mesti turun nih, lihat ke dalam dulu. Basement view. Ya, masuk ke basement. Basementnya kita, manajemennya kita mesti lihat nih, resourcesnya kita apa sih yang bisa kita kembangin dulu gitu. Sebelum kita mengambil langkah untuk banting setir, ngikutin arus. Gitu. Karena kalau misalnya, kalau strategi kan bisa dirubah kapan saja ya. Tapi kan kita mesti bisa bicara sustainable atau tidak. Gitu. Sustainable itu kan kita bisa ada yang sustainable-nya jangka panjang, ada yang sustainable-nya tanda kutip emergency plan. Nah, kita fokus dulu ke emergency plan. Jadi kita sebutnya dengan survival mode lah ya. Survival mode. Nah, masuk ke survival mode ya, kita mulai adaptasi tuh. Kita lihat nih core bisnisnya, kita punya network, kita punya ini. Nah, dari sini kita bisa kerjain apa nih? Yang event bertransformasi jadi virtual event. Selain dari virtual event, nggak cukup pasti. Nah, kita harus menjelajahi turunannya. Kayak contohnya, job fair itu dibuat untuk apa sih? Nature of the business-nya apa sih? Mempertemukan job seeker sama perusahaan. Betul. Itu. Apa sih yang dicari job seeker, apa yang dicari perusahaan gitu. Nah, perusahaan itu menggunakan job fair ini buat apa? Gitu. Untuk entry level. Nah, berarti kan ada peluang juga kan kalau perusahaan ini kan tidak hanya diisi oleh entry level kan, tapi diisi oleh management level juga. Nah, kita banting setir nih. Dari dulu cuma hanya menyediakan platform buat mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja untuk entry level, kita banting setir.
Banting setirnya menciptakan headhunter, Wow. executive search, gitu. Yes, Yang yes, notabene-nya yes. bisa memenuhi kebutuhan itu. Tapi kan dalam lingkup yang sama, Ya. gitu. Dengan source yang sudah ada. Dengan source yang sebenarnya. sudah ada. Bukan Iya. menggunakan source Ya, baru. menggunakan source baru gitu. Yang Yes. notabene-nya kita udah punya istilahnya advantage di sini. Iya, iya, iya. Gitu, yang Iya. udah kita bangun selama sebelum pandemi gitu. Nah, kita coba putar ke sana, banting setir, tapi dengan core kompetensi. Nah, begitu juga, selain itu, kayaknya virtual job fair nggak bisa terus-menerus deh. Ya cobalah kita larikan, kita explore lagi apa sih yang bisa membantu gitu untuk ini. Ya salah satunya adalah job portal udah pasti. Buat job portal. Job portal. Tapi harus ada diferensiasinya. Ya. Karena kalau kita misalnya buat job portal yang sama dengan yang ada di market sekarang, ya kita yang pasti bukan dalam masa investment untuk saat ini kan. Justru kita mesti lihat investment kita ini terukur atau tidak gitu. Nah, karena kita dengan resources yang terbatas, investment capital juga yang tidak terlalu besar, kita spin off, differentiate, positioning jadi penting. Oke. Gitu. Oke. Di sana. Kalau kita bicara ini kan, ya bisnis boleh serupa, tapi positioning kan menentukan. Betul. Di sana kan. Betul. Ya kan, kita nggak bisa ngomong misalnya apa bedanya bisnis mobil sih sebetulnya gitu. Toyota sama Ferrari bedanya apa? Sama-sama mengeluarkan mobil. Yang membedakan apa? Positioning. Positioning, betul. Gitu. Nah, kita karena sudah punya core kompetensinya, kita bisa membuat positioning lagi. Di mana kita membedakan dengan job portal, kalau di kasus saya job portal yang lain. Ya, job portal yang sudah Ya, mungkin lebih yang duluan udah lebih mereka dulu, meluncur, ya. akhirnya Mereka punya kekuatan juga kan? Betul. Kita nggak bisa head to head gitu. Ya. David and Goliath lah istilahnya. Oke, betul. Sana ya. Jadi ya kita mesti berpikir gimana caranya. Ya positioningnya kita rubah. Wow. Jadi job portal yang kita buat itu tidak hanya untuk formal, tapi buat informal, kemudian buat magang, buat paruh waktu, buat full time, semua ada di sana. Oke. Bekerja sama nanti dengan SMK-SMK yang mungkin belum tersentuh pada saat ini. Gitu. Malah lebih bagus karena secara positioningnya itu belum banyak disentuh sama job portal yang lain ya. Nah, ya itu makanya itu ya part of the strategi untuk adaptasi gitu. Ya. Adaptasi kita boleh banting setir sekali lagi, tapi tolong diingat selalu sama core-nya kita. Ya. Jadi banting setirnya kalau bisa jangan terlalu jauh dari situ. Atau kalau maupun jauh harus ada dotted line-nya yang bisa membuat sinergi dengan core-nya. Ujung-ujungnya intinya core kita itu tetap harus digunakan. Yes, karena kita core ini adalah core yang sudah kita bangun untuk punya competitive advantage. Betul. Gitu. Itu kan kita udah bangun selama ya berpuluh-puluh tahun. Nah, mungkin ya kalau dalam hal saya mungkin lebih dari 15-20 tahun kita sudah jalan. lebih dari 15-20 tahun yang itu menjadi kan, core pasti ya, sudah udah punya satu kekuatan yang betul, mengakarnya juga besar, sudah kan? sampai ke bawah. Betul. Hanya karena ada uncertainty condition membuat core ini tidak bisa dimaksimalkan kalau menggunakan model yang lama, bisnis model yang lama. Gitu. Banting setirnya adalah menggali setiap kondisi dari potensi yang ada yang baru dari core yang kita punya. Betul. Itu yang kadang-kadang orang lupa gitu. Oh, saya banting setir. Oh iya, saya banting setir. Saya harus invest lagi sesuatu yang baru. Sementara di luar sana ada orang yang sudah punya core kompetitif yang sama, yang model kayak begitu, yang kuat, iya. Mereka jadi, sudah jalanin iya, lebih dari 15 iya, tahun. Mereka udah Dan jalanin, kita baru jalanin hancur gitu. Di awal gitu. Dan Betul. kita harus investing gitu. Iya, betul. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan kita nggak bisa bertahan jadinya. Betul. Jadi bisnis belum jalan, mereka udah jalan duluan, kita ngikut gitu misalnya. Ya. Ini kayak contohnya dari event kontraktor gitu. Dulu kan kita kan bangun-bangun booth gitu ya. Nah, kita juga lihat peluang nih, apa sih yang sekarang bisa dikerjakan. Kita mesti coba cari tahu, lihat situasi dan kondisi. Nah, kita juga pivot nih dari tadinya yang bangun booth aja di pameran. Sekarang kita pivot nih, apa sih yang kelihatan bisa dibangun? Oh, gerbang, gate. Gate buat apa? Vaksinasi. Kalau Anda ingat dulu pertama kali vaksinasi drive-thru. Iya, vaksinasi drive-thru. Vaksinasi drive-thru itu kan tetap kan sebetulnya event bentuknya. Iya. Ya kan, event kan. Yang diperlukan apa ya? Tenda, kursi, terus gate-nya, mobilnya segala macam. Nah, kita juga lihat peluang itu gitu. Jadi ya kembali lagi, yang tadinya kita nggak pernah buat, akhirnya kita harus ambil. Tapi karena kita udah punya core-nya, itu investment-nya nggak terlalu tinggi. Iya, Gitu. Jadi kita semua tuh kembangin, ya banting setir semua di segala bidangnya kita coba untuk cari banting setir, tapi core-nya kita nggak tinggalin. Jadi kalau boleh saya lihat ini, untuk Sobat Maksima yang hari ini mendengarkan dari Pak Adit berkata clear sekali. Tadi kan kita menggarisbawahi tentang banting setir. Pak Adit berkata, banyak orang banting setir, ternyata dia juga banting setir.
Tetapi perbedaan banting setirnya adalah sebenarnya orang lain banting setir betul-betul meninggalkan core-nya dan memulai dengan bisnis yang baru. Ya. Nah, resikonya apa? Dengan Anda memulai bisnis yang baru, Anda butuh waktu dan proses yang cukup panjang untuk supaya bisnis Anda menjadi settle. Betul. Karena nggak ada bisnis yang langsung dibangun, langsung booming. Artinya Anda prosesnya butuh panjang dan lebih panjang dari mereka-mereka yang sudah memang diawali dengan bisnis itu. Iya. Akhirnya kita juga akan ketinggalan gitu loh. Iya. Nah, jadi Pak Adi tadi berkata dengan clear bahwa dia juga banting setir. Tapi yang dibanting adalah sebenarnya tidak jauh dari core yang hari ini dilakukan. Betul. Tadi saya lihat ada beberapa perubahan yang dilakukan. Adanya job portal yang baru. Terus adanya virtual job fair. Ya, ada virtual. Lalu ada lagi headhunter, wow luar biasa. Tetapi tidak berubah dari core-nya Pak, Iya, gitu ya. Betul. Nah, jadi ini seringkali ini bisa jadi satu pelajaran. Kita bicara tentang adaptasi, saya rasa setiap orang harus beradaptasi. Ya. Setiap company harus beradaptasi, betul ya? Ya. Dengan kondisi new normal yang saat ini. Baik dengan kondisi pandemi atau tidak, setiap perusahaan harus tetap beradaptasi. Karena market kan dinamis ya. Betul. Ya. Betul. Bisnis model itu kan dari tahun ke tahun kan tidak bisa dibilang harus stagnan gitu. Ya. Ya, setiap perusahaan kalau dilihat baik itu sifatnya SME maupun ya perusahaan multinasional pasti beradaptasi. Gitu. Ya. Ininya hanya karena ada pandemi, adaptasinya harus lebih cepat. Yes. Gitu, Betul. di sana kan kita tidak terplanning kan. Betul. Kalau misalnya ke adaptasi yang lain kan itu terplanning. Jadi kita udah tahu nih dengan perkembangan teknologi, penggunaan gadget dan lain-lain, mungkin ya ujung-ujungnya bisnis akan lari ke digital. Ya, kalau saya melihat sekarang ini sih rata-rata tapi kan semua sudah time ke frame-nya digital. kan kita bisa prediksi. Betul. Tapi dengan adanya pandemi ini kan semua kan tidak bisa diprediksi gitu Unpredictable. ya. Unpredictable ya. Kalau kita bicara soal unpredictable kan berarti kan kita mesti berpikir keras, khususnya untuk manajemen, untuk upper management kan kita harus berpikir keras. Betul. Karena tanggung jawab kita kan tidak hanya kepada market, tapi kepada internalnya kita juga. Betul. Gitu. Karyawan yang ada bersama-sama dengan kita dan karena bahkan mungkin sudah bagaimanapun mengabdi sama juga kita. mereka aset, mereka bukan liabilities kan. Yes, Mereka aset yang harus dipertahankan. Karena apa? Mereka itu adalah pendukung dari core kompetensinya kita. Betul. Gitu. Ya kalau kita misalnya mengambil contohnya kita mau banting setir nih, salah satu yang saya lihat di lapangan banyak terjadi banting setir karyawan dirumahkan gitu misalnya. Ya. Nah itu malah justru menurut saya bukan strategi yang tepat. Gitu. Karena karyawan ini ya tentunya ada yang harus dipilih ya, mana karyawan yang memang esensial, mana yang tidak esensial ya. Yang esensial ini tidak boleh dirumahkan justru. Mereka disuruh kita produktif harus malah. Ya, kita buat justru mereka harus jadi menggali produktif. lebih ya ke mereka gitu. Kayak misalnya yang saya bilang gitu. Contohnya ya karena kita basisnya akhirnya lari ke teknologi kan kita punya programmer misalnya. Nah programmer ini kalau kita lihat itu kita kan building portfolio dengan bangun bisnisnya kita sendiri gitu. Ya. Misalnya dengan kayak di contoh saya mungkin job portal baru gitu. Itu kan kita bangun portfolio sekaligus jadi tempat pelatihan untuk develop sistem istilahnya. Ya. Nah, yang kedua kuncinya itu pada saat itu networking tetap mesti kita jaga. Networking harus dijaga dengan baik. Yes. Karena kan itu kan part dari core kompetensi, salah satu core kompetensinya kita itu adalah networkingnya kita. Nah, itu dijaga. Nah ini kita bisa explore nih networkingnya. Nggak harus itu. Nah, contohnya misalnya, oh ternyata saya explore networkingnya kita, salah satu kliennya kita discuss, oh gini. Ternyata dia bilang, gue mau transform dong bisnis gue yang bisa help you to build the web gitu misalnya. Ya. Nah itu kan another opportunity yang timbul. Betul. Tapi kan kita nggak investing lagi kan sebetulnya. Iya, karena memang di kita sudah ada. Yes. Iya. Kita udah punya. Betul. Jadi nah itu yang strategi ini kita lakukan sebagai bentuk survival mode-nya kita nih. Oke. Sekarang it's impossible for us to istilahnya investing di sesuatu yang baru. Iya. Karena pertama the time is not right, kemudian capital kita limited. Yes. Gitu. Betul. Itu untuk investing sesuatu yang baru, I don't think ini waktu yang tepat gitu. Tapi on the other hand, it's impossible kita untuk tetap nunggu ya tarsok gitu. Kita nggak usah berubah deh, nunggu aja. Yang penting ya berharap semua akan baik. Gitu. Memang pasti akan ujungnya by the end of the day pasti ada akhirnya. Ada light at the end of the tunnel pasti. Iya betul, kan? betul. Ada awal pasti ada akhir gitu kan. Ya pasti. Tapi kan kita nggak bisa bicara udahlah kita bertahannya dengan cara apa ya, ngurangin karyawan, kemudian kita nggak usah banting setir lah, kalau ada omset ya syukur. kita terima, kalau nggak ada
Ya, nggak ada bayar kita karyawan lihat lah, gimana ya, bro? ya dirumahkan dulu lah sementara gitu, misalnya strateginya seperti itu. Ya. Just nggak berfungsi dengan baik gitu. Karena apa? Bagaimanapun juga kita mesti survive. Dan untuk kalau orang bilang, oh ya dirumahkan dulu deh, ntar kalau udah project ada lagi gitu ya. Nanti kita punya advantage yang kita udah bangun selama bertahun-tahun itu hilang. Betul. Ya kan? Karena nggak mungkin orang kalau nggak diajak produktif terus dia mindsetnya benar gitu. Betul. Ininya, Setuju. ya kan? Orang kan harus diajak produktif Betul. terus gitu supaya mindsetnya benar gitu. Nah caranya manajemen itu ya memang harus berkorban sana sini ya. Ya. Misalnya ada adjustment segala macam ya mesti ada gitu. Tapi on the other hand jangan sampai mengambil langkah yang salah hanya dengan melihat oh di situ kayaknya berubah nih, kita ngikutin dia aja gitu. Ya. Mending jangan sampai ke itu, karena kalau sampai ke arah situ nanti kitanya hilang arah justru jadinya. Ya. Ini nggak berhasil. Ketidakberhasilan itu akhirnya ujung-ujungnya membuat kita frustasi kan ujungnya. Betul. Itu. Ya mentalitas kita ya champions ya, maksudnya dipukul jatuh ya bangun lagi ya. Ya, harus dong. Harus kayak gitu kan. Iya Tapi kan lama-lama dipukulin terus jatuh terus ya pingsan akhirnya. Akhirnya pingsan. Jadi nggak mungkin kita terus-terusan dipukulin jatuh gitu kan. Iya. Kalau bisa jangan sampai kena pukul deh, menghindar dikit lah. Kalau nggak pukulannya ya berasa kayak dicubit lah istilahnya gitu ya. Betul. Nah itu yang mesti kita pertahanin. Nah untuk bisa mempertahankan itu ya core bisnisnya kita need to know siapa kita, jangan hilang identitas, dan buat strategi itu berdasarkan apa yang kita bisa, gitu loh. Ya. Innovation nggak harus sesuatu yang baru, yang tadi saya bilang. Repackaging juga itu innovation, gitu. Ya. Intinya jangan selalu kita mentang-mentang di dunia industri kreatif gitu. Orangnya harus kreatif terus, mikirin sesuatu yang kreatif terus. Idea itu important, tapi implementation kan lebih penting ya. Iya, tapi kalau kita lihat ya, di dunia fashion mode juga begitu kan. Kita lihat bahwa baju yang dipakai dulu gombrong, kan sebenarnya kalau sekarang skinny itu kan dari zaman dulu juga. Dari dulu udah ada skinny. Itu kan repackaging berarti kan. Ya kan ini sebenarnya part of dari repackaging gitu. Kalau kita pikir hampir semua bisnis hampir patternnya seperti itu. Ya dari dulu ya kalau bicara kayak musik, kalau kita bicara musik ya, khususnya di industri kreatif ya. Kayak musik gitu. Dulu kita suka rock and roll gitu. Ada zaman-zamannya penyanyi gondrong rambut panjang gitu ya. Tahun 80-an gitu ya, misalnya rocker ya. Lagu-lagunya kan rock and roll gitu kan. Tapi ntar beralih ke sini mungkin hilang lagu-lagu itu kan. Tapi ada satu titik nanti kembali lagi. Betul. Dengan repackaging yang berbeda, tapi intinya rock and roll. Yes, setuju. Nah itu kan sebetulnya bukan sesuatu konsep yang baru ya. Cuma karena kita dipaksa untuk berubah dalam waktu singkat, kadang-kadang kita lupa tuh. Jati diri kita siapa? Jati diri kita siapa? Akhirnya kita coba melakukan sesuatu yang butuh effort lebih dan hasilnya juga nggak pasti. Iya, hasilnya nggak pasti. Oke. Nah, ini sebuah pembelajaran menarik kalau saya lihat dari apa yang tadi Pak Ade ceritain ya. Ada beberapa langkah sebenarnya apa yang dilakukan. Pertama, kalau bicara tentang adaptation, in strategi di dalam bisnis seperti apa, ya strategi bisnisnya bagaimana. Tadi saya lihat, tadi setangkap apa yang Pak Ade ceritakan, nomor satu adalah kita melihat ke dalam dulu nih. Ya, core bisnis kita apa, lalu resources yang kita punya apa. Ini strategi yang harus dilakukan buat Sobat Maxima, juga teman-teman yang ada di company. Kalau hari ini kita kena pukul secara pandemi, ya banting setir harus. Tetapi dengan lihat resources yang kita punya. Betul ya? Betul. Lalu potensi-potensi apa lagi yang bisa kita ambil untuk banting setir itu. Jadi nggak lari jauh-jauh dari core bisnis yang ada. Betul ya? Nah yang kedua adalah communication tadi saya lihat. Betul. Ya, karena bicara tentang bagaimana komunikasi dengan relasi-relasi bisnis kita nggak boleh putus. Karena bagaimanapun juga itu meskipun kita tidak ada bisnis dari mereka, kita bisa creating another opportunity dari networkingnya kita gitu. Apalagi karena kita udah punya resources gitu. Nah pada saat kita bicara, sebetulnya semua mengalami hal yang sama. Ya ada orang yang bilang, industrinya enggak kok dalam pandemi justru lebih menguntungkan gitu misalnya. Ada, saya tahu soal itu ada. Ada kan pasti kan. Nah tapi buat industri-industri yang terpukul gitu, ya kadang-kadang networking itu penting ya. Karena gini loh, setiap orang kan cari jalan nih untuk survival mode gitu. Kalau misalnya kita punya satu komunitas yang untouched dan dengan komunitas yang lain gitu misalnya gitu,
ini bisa digabung nih, bisa disinergikan gitu. Ya. Gitu. Jadi misalnya komunitas saya adalah pencari kerja dan pemberi kerja gitu, dan kebetulan ada sponsor yang sekarang udah nggak bisa buat event-event gitu misalnya gitu ya. Sekarang dia mau masuk ke komunitas dalam bentuk webinar gitu misalnya. Ya. Tapi nggak punya komunitasnya kan. Ya. Gitu. Ya bisa kan kerjasama. Betul. Jadi tinggal di repackaging nih produknya mau apa gitu. Ya. Ininya pesannya yang mau disampaikan apa. Nah, itu bisa dibuat gitu. Nah, makanya itu yang coba kita jangan pernah melupakan kita punya network yang udah kita bangun sehingga kita bisa gali opportunity lain dari situ. Ya. Gitu. Jadi bangun komunikasi dengan networking yang sudah ada. Betul. Itu nggak boleh terlupakan. Ya. Kadang-kadang jangan masuk ke panic mode lah. Nah, kalau panic mode itu bahaya itu. Nah, dengan kondisi pandemi sebenarnya kita nggak bisa kan, dulu kita kalau lobby keluar makan apa. Ya. Nah, boleh tahu nggak bagaimana making communication itu tetap berjalan dengan baik dengan networking yang ada sekarang ini? Sebetulnya di tengah kondisi pandemi. Apa only call aja cukup? Kondisi pandemi gini, banyak cara untuk menunjukkan bahwa kita tuh eksis. Gitu. Yang penting mereka mesti tahu bahwa dulu kan buat bisnisnya adalah event gitu misalnya ya. Kan nggak ada event sekarang, terus ngapain sih gitu. Nah, kita mesti menunjukkan kepada mereka kita punya project loh. Ini loh, kita punya project meskipun nggak ada event, this company is keep on running, produktif. Oke. Sehingga memberikan kesan pada mereka, oh ini masih bertahan bagus. Iya bertahan nih. Oh kayak gua dong. Iya. Benar. Kayak gua di belakang. Karena bagaimana podcast gitu ya. Kan kalau kita bicara soal komunikasi kan macam-macam bentuknya komunikasi. Betul. Salah satu komunikasi yang kita menunjukkan bahwa ini this company still exist gitu. Ya. Dan proyeknya ada loh ini loh yang bersifat inovasi gitu. Mereka kan tidak perlu tahu core bisnis kita apa aja semuanya yang kita punya gitu. Betul. Tapi kan kita ada, makanya waktu pertama kali awal pandemi, gimana sih cara nunjukin bahwa kita tetap ada di dunia event? Karena kita udah punya networking dengan musisi-musisi gitu misalnya ya, kita buat tuh. Memang hanya untuk komunitas yang tahu, kita nggak karena nggak punya capital yang besar, kita nggak promosi besar-besaran. Kita buat tuh namanya NVBC. NVBC. Nah, NVBC itu adalah virtual band competition. Gitu. Karena kita udah punya programmernya, kita bisa buat tuh virtual band competition gitu. Diikuti ya lebih dari 1.000 band nasional. Gitu. Yes, 1.000 band nasional. Ya, dapat muri kita. Ini. Ya karena virtual sekarang di mana aja bisa, gitu kan? Lebih mudah. Lebih mudah. Cost operasional yang sangat sedikit. Dengan sangat sedikit. Nah, betul. Dengan ini menunjukkan ke kliennya kita nih. Ada loh aktivitasnya ya. Yeah. Ini. Oh iya deh, gue coba deh misalnya untuk sponsor tapi dengan kecil-kecilan karena ini masa uji coba. At least itu mendatangkan pendapatan buat kita dengan investasi yang minimum. Betul. Dan bonusnya adalah ada eksistensi. Betul. Yang ditunjukkan. Betul. This company is still running. Yes. Gitu. Itu yang menciptakan kan kesan ya. Jadi this company, ternyata this company ini cukup bisa bertahan nih meskipun ada orang bilang event nggak bisa jalan, this company still punya orang-orang yang istilahnya ya tadi mentalitas champion nih, gitu. Yang dipukul jatuh, bangun lagi, pukul jatuh, asal jangan sering-sering dipukul aja. Karena pemenang bukan mereka nggak pernah gagal ya kan? Gitu kan? Mereka yang tidak pernah berhenti coba. By the end of the day sebetulnya menang kalah relatif ya. Ya selalu orang bilang winners selalu yang jadi akhirnya gitu, tapi enggak. Dari semua itu justru kadang-kadang yang jadi the real winner itu adalah yang kalah, gitu. Karena apa? Karena manusia ini kan punya rasa empati ya. Gitu ya. Liatin yang ditonjokin terus jatuh bangun, lama-lama yang tadinya tidak didukung bisa jadi didukung dong. Iya, yang penting bangun lagi, tonjok lagi, bangun lagi, tonjok lagi, bangun lagi. Iya. Nanti ntar kalau ini kalau gini malah pendukungnya malah bisa berpikir, kalau gitu gue invest deh ke dia nih, yang udah ditonjok bangun nih. Kalau misalnya dikasih peralatan yang lebih bagus, coaching yang lebih bagus, kalau dalam segi bisnis berarti capital atau misalnya orderan gitu. This company pasti runningnya lebih bagus, karena mentalnya is the champion, really a champion mental punya, gitu. Ya kan? Daripada dikasih yang winnernya. Kalau winner udah jelas, dia aja badannya udah lebih gede, pukulannya lebih kuat, ya artinya capitalnya lebih gede. Ya kadang-kadang kasihlah yang underdog. Karena underdog ini bisa justru kalau di coaching dengan baik dan dilatih dengan baik, dia mungkin berpotensi jauh lebih besar karena punya mental champion ini. Nah sama di bisnis juga digambarkannya kayak gitu.
Kalau di bisnis saya, ya itu, kita harus nunjukin bahwa kita eksis. Jadi pada saat pertamanya kita panik mode, banting setir terus kita ngikutin arus, kita lihat, oh nggak efektif nih, ngikutin arus nih. Langsung manajemen harus turun tangan, oh nggak, gini aja deh, get back deh. Kita ke drawing boardnya kita lagi deh, lihat deh, kita punya komponen apa aja yang kita bisa kembangin, coba kita kembangin gitu. Doesn't matter untuk bisa mendatangkan income sebanyak mungkin, bukan, itu that is not the point. The point-nya itu kita mesti survive dulu nih. Ya. Orang bilang ya sekali lagi, pasti ada akhirnya, tapi kita nggak tahu kapan. Tapi at least kita survive dulu deh. It's very long journey, bro. Ya, long journey, ya kita survive dulu dan kalaupun kita survive, kalau langkahnya benar, nah itu kan berarti ada yang kepake dong apa yang kita invest. Betul. Ya secara tidak langsung kita investing for the future, for the sake of the present. Yes. Gitu. Ya, ininya. betul. Dan kita investingnya di core business. Ya, nggak lari dari core business. Nggak lari dari core business. Jadi pada saat nanti ntar kondisi aman, offline event udah boleh lagi, kita masih bisa punya nama. Terbukti kok kita nggak mati company-nya. Gitu kan? Istilahnya masih bangun. Masih babak belur, masih bangun. Istilahnya, ya kan? Iya. Untuk jangka pendek ya. Ke depannya, kalau orang bilang, oh nggak bisa 100%, oh kita udah punya infrastrukturnya buat hidup di masa digital nih. Ya, karena sudah dimulai pada waktu kondisi pandemi ada. Gitu. Iya, ini pelajaran yang berharga banget. Ini juga saya belajar sesuatu dari rekan saya yang luar biasa ini ya. Ini termasuk karena bukan memang kalau lu lihat kita di bisnis konsultan ya, di bisnis development, memang kenyataannya nggak bisa juga. Kurang lebih membuat event-event yang besar itu kan nggak bisa. Walaupun lari ke virtual ya, memang ada beberapa kali kita juga melakukan virtual. Dan ternyata memang banyak orang kalau belajar, kalau learning dari virtual, pada bilang kagak afdol. Iya, betul. Kagak greget, kagak enak. Betul. Nah, makanya saya setuju bahwa banting setir itu harus. Ya, kita sebenarnya ada juga beberapa kali banting setir. Sama seperti lu, kalau gue cerita juga di company gue, ini udah bukan banting lagi, gelas udah gue banting kali ya. Tapi kita ada satu bisnis baru yang nggak lari jauh juga dari apa yang kita lakukan, walaupun core-nya tetap ya. Kita ada buka supplier sebenarnya bro. Jadi Maxima Supplier Indonesia. Nah itu salah satu sebenarnya bentuk dari bagaimana kita juga banting setir. Tetapi tidak boleh lupa dari core ini luar biasa. Ya. Banyak orang banting setir ngikut arus. Karena alkes lagi kenceng, alkes semua. Betul. Itu kan di mana-mana alkes semua. Ya. Betul. Nah padahal nggak perlu begitu. Kita harus pikirkan potensi-potensi apa. Karena saya percaya bahwa kalau kita sudah bangun bisnis ini lebih dari 5, 6, 7, 8 tahun ya, artinya kita sudah punya sesuatu yang kuat mengakar di situ. Kenapa nggak kita gali potensinya lebih maksimal dengan pikirkan sesuatu yang repackaging baru ya, dan itu bisa diterima nanti sama masyarakat. Karena itu sangat penting sih. Kekuatan sekali lagi yang membuat kita bisa bertahan itu adalah competitive advantage. Gitu. Nah, kalau misalnya kita melupakan itu dan harus memulai dari nol lagi, we don't have time, we don't have the capital, and the market udah saturated. Pelor kita juga terbatas. Sekreatif-kreatifnya Anda, itu ada proses untuk bisa jalan. Jadi kita mesti cut short semua proses itu sehingga bisa mendapatkan hasil dalam waktu dekat, meskipun tidak sebesar pada saat kondisi normal, tapi itu bisa mensupport kita punya survival mode-nya. Di situ. Pastilah, secara omset juga dropnya pasti jauh. Ya kalau di bisnis kita pasti dalam. Tetapi minimal kita eksis ada dan tetap bertahan di tengah-tengah kondisi pandemi, sehingga pada waktu pandemi ini lewat, kita masih ada. Ya, kita the few remainings, kemudian juga company lebih trust-nya, klien lebih trust-nya lebih terbangun karena melihat kita berhasil melalui masa sulit. Iya, betul. Gitu, dan tidak diam pada masa sulit gitu. Yes. Misalnya. Oke. Nah, kita sudah belajar banyak hari ini ya dari seorang CEO dari CKH Group. Hari ini saya melihat bahwa ternyata yang dimaksud dengan banting setir ya memang harus banting setir, tapi banting setir yang tidak lari dari core bisnis yang memang sudah kita bangun lama. Nah, karena itu saya berharap apa yang hari ini Pak Adit sudah ceritakan kepada kita semua, ini bisa rekan-rekan semua ambil menjadi satu pola pembelajaran yang bisa diaplikasikan nanti di bisnis di mana Bapak Ibu berada. Lalu mungkin yang baru memulai bangun bisnis atau ada yang mungkin baru dalam kondisi begini, baru memulai banting setir, Anda bisa menjadikan ini sebuah patokan ya. Coba gali potensi apa yang sudah ada, lalu yang kedua komunikasikan
dengan networking yang Anda sudah bangun selama ini, ya. Dan saya percaya bahwa jangan pernah menyerah. Ini yang saya suka tadi. Kita nggak boleh jadi orang yang petinju itu kalau dipukul jatuh bangun lagi, pukul jatuh bangun lagi. Pokoknya jangan pernah menyerah, karena kalau Anda masuk ke dalam sebuah terowongan, pasti Anda akan tetap keluar dari terowongan. Akan ada cahaya yang akan keluar. Tapi saat ini memang tidak ada yang bisa predik kapan waktunya. Yang kita percaya, sehabis hujan selalu terbitlah Matahari. pelangi, bro. Lu habis hujan matahari selalu ada. Habis mendung matahari tau. Habis hujan selalu pelangi akan muncul. Ya. Habis gelap terbitlah terang katanya. Itu era Kartini. Jadi buat kita rekan-rekan semua, percaya bahwa harapan masih ada, tetapi yang penting tetap gali potensi yang Anda miliki dan kerjakan itu dengan maksimal, maka kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Setuju, Pak. Ya, setuju ya? Setuju, Pak. Saya berharap lewat podcast kita hari ini kita akan belajar banyak hal dari Pak Adit, dan saya juga berharap rekan-rekan tetap ikuti podcast dari Maxima Impact Indonesia, karena di podcast-podcast yang akan datang, kami akan datangkan semua profesional yang memang di bidangnya, supaya rekan-rekan bisa belajar sesuatu dan kita bisa melihat sesuatu yang baru, punya landscape yang baru, cara pandang yang baru, dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita dan juga di bisnis yang hari ini kita sedang jalankan. Akhir kata, Pak Adit, terima kasih banyak sudah datang di kantor saya yang ini bukan kantor, gubuk saya yang kecil. Bisa aja Pak Adit. Terima kasih banyak Pak Adit untuk kesediaannya datang, dan saya berharap kita ke depan masih tetap bisa membangun networking yang baik, ya. Dan kita sama-sama intinya eksis di dunia bisnis ini. Oke, sukses selalu buat rekan-rekan semua. Terima kasih Anda sudah menyaksikan podcast Maxima Impact Indonesia. Sampai jumpa, ketemu di lain kesempatan dengan tema yang baru. Akhir kata dari saya, sukses selalu untuk Anda semua, dan jayalah terus Indonesia kita tercinta.